Upacara pengibaran bendera segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya masing-masing. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat! Baik. Baik. Laporan setiap pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lurus. Lapor. Barisan kelas 3 siap. Kelas 2 siap. Kelas 1 siap. Laporan siap. Laporan sudah terima. Kembali ke samping kanan barisan. Kesekat. Ke jalan. Barisan, saya ambil alih. Istirahat di tempat. Naik. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Siap. Naik. Penghormatan umum. Kepada pembina upacara. Hormat. Naik. Tegak. Naik. Laporan pemimpin upacara. Lapor. Upacara bendera siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera merah putih.
Mengheningkan cipta. Marilah kita menundukkan kepala, mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran, teristimewa pahlawan Sumpah Pemuda. Mengheningkan cipta, mulai.
Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara dan diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan janji siswa. Janji siswa.
Janji siswa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Abdi terhadap tanah air dan bangsa. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Adab terhadap orang tua. 2. Adab terhadap orang tua. Hormat terhadap guru. Hormat terhadap guru. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. Serta menjunjung tinggi derajat dan martabat sekolah. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 3. Belajar dengan sungguh-sungguh sebagai bekal masa depan bangsa. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 4. Berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik. 5. Menjadi warga masyarakat yang baik dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Amanat pembina upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Naik. Yang terhormat, panitia kegiatan yang saya hormati, kakak-kakak Purna Paskibra Indonesia, dan yang saya banggakan hadirin sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat serta perlindungannya, kita semua boleh diperkenankan untuk berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Sesuai dengan tema kegiatan hari ini, dengan semangat Sumpah Pemuda, lakukan hal-hal positif, berkarya untuk bangsa Indonesia, maka berdirinya saya di sini akan menyampaikan amanat sesuai dengan tema yang ada. Hadirin yang saya banggakan, Sumpah Pemuda berarti janji para pemuda yang diucapkan saat Kongres Pemuda kedua di Jakarta 28 Oktober 1928. Dalam prosesnya bukanlah hal yang mudah bagi para pemuda yang waktu itu berjuang mati-matian untuk melahirkan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tidak terbentuk begitu saja, tetapi melalui berbagai macam proses, diantaranya melalui 3 rapat penting. Rapat pertama, di mana Mr. Muhammad Yamin menguraikan tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Rapat kedua, di mana membahas masalah pendidikan, bahwa anak-anak generasi ini harus dididik secara demokratis. Dan rapat ketiga, membahas tentang pentingnya nasionalisme dan demokrasi. Dari proses yang sudah dilalui ini, dapat dikatakan bahwa pemuda pada waktu itu memiliki semangat yang membara untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, kemudian didukung oleh tokoh-tokoh tinggi negara, bahwa anak-anak generasi ini harus dididik untuk melanjutkan perjuangan. Hadirin yang saya banggakan, Sumpah Pemuda memiliki 3 benang inti, yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Yang pertama, berbicara mengenai tumpah darah tanah air.
Tanah air ini diperjuangkan dengan tumpahan darah para pahlawan, termasuk para pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tanah air ini kaya akan budaya, alam, dan juga pribadi yang kaya. Bagaimana kita sebagai kaum muda, spirit apa yang kita tanamkan dalam diri untuk belajar memfungsikan dan mengarahkan diri agar bisa membuat bangsa ini bangga karena kehadiran kita di tanah air. Jangan sampai malah membuat bangsa ini kecewa, bangsa yang sudah diperjuangkan mati-matian oleh para pahlawan termasuk kaum muda yang melahirkan Sumpah Pemuda, malah membuat mereka kecewa karena kehadiran kita yang justru memecah belah persatuan. Yang kedua, berbicara mengenai bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kekhasan bangsa ini pluralitas dan keberagaman dan kebinekaan menjadi salah satu jembatan untuk mempersatukan berbagai macam keberagaman tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh. Lakukan hal positif apa untuk menjaga keberagaman? Kita tidak menseragamkan orang, tetapi memberi kemungkinan akan keberagaman yang memperkaya. Menseragamkan orang itu tidak indah, tetapi jika kita melihat keberagaman, berarti kita melihat bahwa setiap pribadi memiliki karakteristik dan ritmenya tersendiri. Kita tidak bisa memformat setiap orang hidup hanya satu agama saja, tetapi kita hidup dalam keberagaman yang memperkaya. Yang ketiga, berbicara mengenai bahasa Indonesia. Melakukan hal-hal positif berarti kita berbahasa secara baik dan benar, bukan bahasa kotor, bahasa mencela dan merendahkan orang. Bagaimana kita berbahasa tergantung karakter diri. Jika saya berbahasa bukan bahasa yang baik dan benar, berarti perpustakaan hati saya belum baik dan benar. Jadi saya harus tata dari dalam diri saya, hati saya baik, berarti saya akan berbahasa secara baik dan benar. Bukan bahasa kotor, bahasa mencela, merendahkan orang, bahkan sampai merendahkan keberagaman itu sendiri. Jangan sampai orang merasa tidak nyaman dan tidak damai di tanah air yang indah ini. Hadirin yang saya banggakan, yang berikut berbicara mengenai karya. Berbicara mengenai karya sebenarnya sudah kita aplikasikan di lingkungan sekolah setiap hari. Contohnya, kami di Smas Baktiarsa, jurusan MIPA, belajar mengenai biologi dan kimia. Dan karya yang sudah kami hasilkan berupa sabun cuci tangan dari Merungge yang sudah diaplikasikan di lingkungan sekolah sampai pada saat ini. Berkarya bukan berarti mengharuskan saya untuk menunggu sampai tamat terlebih dahulu. Kita tidak bisa memformat setiap orang untuk fokus pada satu bidang yang sama. Jika hal itu terjadi, maka yang lain yang merasa tidak memiliki potensi di bidang itu, maka mereka akan berkata, oh ya, saya tidak memiliki karya. Tetapi jika sejalan atau searah dengan Merdeka Belajar, maka sebenarnya saya mau menghasilkan apa? Dengan saya mengut sampah, saya sudah melakukan sebuah karya kecil yang bernilai besar. Ya, sampah bertebaran di Kabupaten Sika, mengapa tidak? Bangsa kita ini bangsa yang berkarakter. Nah, kalau kita berkarakter, berarti kita bisa melihat hal di luar diri, kemudian menawarkan sebuah solusi. Dan kalau solusi sudah ada, berarti kita wajib berkarya. Sampah-sampah yang ada di bangsa ini bisa memberikan keunikan tersendiri untuk negeri ini. Negeri yang tahu menghargai alam dan tidak melihat alam sebagai suatu hal yang terpisah dari saya manusia. Tetapi alam dan manusia adalah sebuah kekayaan di negeri ini yang berkolaborasi menjadikan Indonesia tanah air yang wow. Pemuda di negeri ini sesungguhnya memiliki energi yang sangat besar. Jadi, jika kita sebagai pemuda dan pemudi di negeri ini berkolaborasi secara utuh, maka akan memberikan warna tersendiri untuk negeri ini. Mari kita sama-sama berkarya untuk bangsa ini. Di penghujung amanat saya, mari kita sama-sama merenung diri apa yang sudah saya berikan untuk tanah air ini di Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini. Nilai positif apa yang sudah, yang sedang, dan yang akan saya berikan untuk bangsa ini? Apa komitmen saya untuk memaknai Sumpah Pemuda tahun ini? Demikian amanat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Shalom. Salam. Salve. Salve. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Rahayu. Rahayu. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Sekian dan terima kasih. Menyanyikan lagu nasional. Pembacaan doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa secara iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dan nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami. Ampunilah kiranya segala salah dan kelalaian kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Semoga apapun yang kami lakukan dapat membanggakan tanah air yang tercinta ini. Semoga di hari Sumpah Pemuda yang ke-94 ini, kami mampu memberikan nilai-nilai positif yang mampu menjaga keberagaman bangsa ini. Semoga kami mampu memberikan karya yang nanti akan menjadi warna tersendiri bagi bangsa ini. Dampingilah kami selalu, segenap warga negara Indonesia, supaya kami semua hidup rukun, saling menghormati dan mengasihi. Semoga kasih lebih kuat daripada kebencian, pengampunan lebih kuat dari balas dendam, supaya bangsa kami tetap bersatu teguh, seia sekata, sehati sepikir, mengusahakan masa depan yang cerah, hidup yang bahagia dan sejati. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, dampingilah pula para pemimpin kami, agar sungguh memiliki semangat melayani. Teristimewa kami memohon rahmat-Mu bagi saudara-saudara sebangsa yang lemah, miskin dan menderita. Semoga duka dan kecemasan mereka akan mendapatkan perhatian oleh seluruh masyarakat.
Berilah kebijaksanaan agar kami mampu mengabdi dengan tulus dan jujur demi kebenaran dan keadilan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bantulah kami mewujudkan tanah air yang adil dan makmur, aman dan sejahtera, sehingga tanah air yang kami diami ini menjadi cerminan tanah air surgawi, tempat kami berbahagia abadi bersama Engkau. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Laporan pemimpin upacara. Lapor, upacara bendera telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan umum Kepada pembina upacara. Hormat! Terus! Tegak! Terus! Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara. Hormat! Red! Red! Upacara selesai, barisan dibubarkan. Upacara telah selesai. Masing-masing pimpinan barisan kerjakan sesuai rencana.